Mari kita lanjutkan kajian berkenaan dengan puasa. Saya ingin mengulangi mengenai potongan ayat di dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan puasa, mengenai kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kamu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian istrimu. Kemudian ada lagi ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 26 mengenai pakaian juga. Kalau di sini artinya istri dan suami itu mempunyai pakaian yang sama. Itu berkenaan dengan kesetaraan jiwa, karena berkenaan dengan ayat-ayat yang perintah puasa. Jadi kita berpuasa itu sebenarnya ingin menguatkan jiwa kita sehingga jiwa kita unggul terhadap segala hal yang ingin menguasai diri kita, terhadap nafsu, terhadap setan, terhadap pikiran juga. Pikiran itu bersifat netral, sifatnya netral, tergantung jiwa kita. Nah, kemudian ada ayat, potongan ayat, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung dari kaum wanita. Itu mengenai kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Ini berkenaan kepemimpinan. Kalau hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu berkenaan dengan kesetaraan jiwa. Kemudian dalam surah Al-A'raf, tadi surah An-Nisa, ada kata-kata libasul taqwa dan pakaian takwa. Potongan-potongan ayat kecil ini kalau tidak dipadukan dan tidak dianalisa, kita akan ketemu, apalagi dia berkenaan dengan dalam rangka puasa. Jadi berpuasa itu secara umum, perintah-perintah mengenai puasa itu berkenaan dengan pribadi. Tapi dimasukkan juga dalam rangka membangun keluarga. Keluarga inti itu adalah ayah dan ibu, suami dan istri. Yang sudah dipahami orang bahwa pakaian itu merupakan pelindung. Jadi suami istri itu harus saling melindungi. Jangan membicarakan sesuatu mengenai kekurangan suami atau istri kepada orang lain, saling melindungi. Kedua, kalau seandainya kelakuan suami atau istri yang kurang baik, maka kalau yang kurang baik itu dilakukan istri, maka suami juga malu. Begitu juga kalau yang baik, tentu suami juga akan bangga. Begitu juga istri. Itu pengertian yang selalu kita pahami. Nah, karena berkaitan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ada potong ayat walibasut takwa,
pakaian takwa. Jadi antara suami sama istri itu saling mengontrol, ya, sudah saling mendorong. Kalau seandainya kita memakai pakaian, suami memakai pakaian kayaknya kurang pas, gitu ya, bisa longgar, bisa kesempitan, berarti ada kekurangan istri kita dalam menuju ketakwaan. Hendaklah kita bersabar, ya, bersabar, saling mendidik, saling mengingatkan. Maka di dalam bulan puasa ini adalah suatu situasi yang sangat bermanfaat dalam pendidikan rumah tangga. Kita jarang-jarang misalnya berbuka puasa bersama-sama, gitu kan? Makan sahur bersama-sama. Begitu juga anak-anak. Kalau hubungan antara suami dan istri itu sangat harmonis, insya Allah akan besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak. Ya. Nah, itu satu sisi. Jadi saling menyadari bahwa istri atau anak-anak atau suami atau anak-anak itu tanggung jawab bersama, gitu ya. Nah, kemudian karena berpuasa itu, latihan berpuasa itu adalah suatu tingkat, suatu strata, ya, dalam ketakwaan itu, ya, yang akan menuju strata ketakwaan yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Tadinya kalau puasa itu merupakan ketakwaan yang nomor 3 lah dalam susunan yang saya pernah sampaikan. Menuju ke 4, ya, ketakwaan yang ketiga itu masih sifat pribadi kita, ya, masih perorangan. Kalau menuju ketakwaan keempat sudah melibatkan orang lain, maka di dalam surah Al-Imran 133, 134, 135 dan seterusnya merupakan area di mana kita sudah mulai bergaul sama orang. Maka di situ disebutkan bahwa orang yang takwa itu berinfak dalam keadaan sempit atau lapang, ya kan? Kemudian memaafkan satu sama lain, dan kalau berdosa dia segera ingat akan dosanya. Nanti kita sampai ke situ, ya. Tapi kita masih menjelaskan. Jadi itu sebagai latihan. Istri, suami itu sebagai latihan. Latihan seandainya, ya, kita ingin berbuat baik kepada orang di luar keluarga kita, misalnya. Atau kita ingin melakukan sesuatu sehingga terlihat katakanlah dermawan, ya, maka dilatih dulu. Dermawan itu adalah di rumah tangga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu charity begins at home. Charity begins at home. Kedermawanan itu mulai dari rumah tangga. Itu yang namanya betul-betul kita melakukan kebaikan. Kita sabar sama orang, harus dilatih dulu sabar sama istri atau istri kepada suami. Itu Allah mengharapkan kita genuine, aslinya, ya. Sebab kalau kita tidak
punya dasar yang kuat dalam katakanlah dermawan. Ada banyak suami itu pelit terhadap keluarganya, terhadap istrinya, tapi kalau di luar dia menunjukkan kedermawanannya. Itu Allah mengendaki itu yang aslinya. Maka itu ada potongan kalimat hunna libasul lahun wa antum libasul lahun. Pakaian sebagai pakaian kita, ya. Orang berjalan pergi keluar harus berpakaian baik, necis, ya. Saya kira itu saja, ya. Mudah-mudahan meresapkan di dalam hati, karena bahasa Al-Quran itu dengan simbol. Nah, kalau dengan simbol artinya bisa berkembang, ya. Penafsiran atau pengertian itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surah Al-A'raf 52, ya, itu menunjukkan peluang yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilm. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan. Fassalnahu 'ala 'ilm, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dijelaskan dengan pengetahuan. Jadi kalau semakin tinggi pengetahuan kita, ya, semakin tinggi pengetahuan kita, maka kita mampu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran setara dengan ilmu yang diperoleh, gitu. Karena ilmu dunia dan ilmu akhirat itu pada dasarnya satu. Di dalam surah Al-Alaq Allah menunjukkan dua. Ada ilmu bil qalam, ilmu yang bisa diperoleh melalui qalam, pena. Artinya Allah memberikan sarana ilmu, sarananya berupa penelitian, observasi, diskusi dan sebagainya, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu yang tidak kita ketahui, yaitu ilmu wahyu. Kita tidak akan tahu kehidupan akhirat itu apabila tidak diberitahu oleh Allah SWT. Jadi dua ilmu itu harus berkembang. Kemungkinan, ya, ilmu dunia itu belum sampai pada tingkatnya, sehingga kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran. Seperti zaman dulu, orang mengatakan bumi itu datar semula karena terbatasnya ilmu pengetahuan. Setelah berkembang ilmu, maka ayat-ayat Al-Quran akan dijelaskan dari ilmu pengetahuan, ya. Saya kira mudah-mudahan kita terus mengkaji Al-Quran, terus menyebarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa